Seperti yang kita tahu, laptop gaming tuh udah menjadi inceran banyak orang dan pasar laptop gaming global aja diperkirakan bernilai sekitar 15,12 miliar dolar, bukan rupiah. Dan ini pada tahun 2022 dan diproyeksikan juga sampai 28,17 miliar dolar pada tahun 2030 dengan pertumbuhan tahunan itu sekitar 8,25%. Dan seperti yang kalian tahu juga, para profesional e-sport atau para influencer gaming itu tuh selalu membuat konten juga. Jadi gamer profesional itu tuh nggak luput sama content creation karena mereka biasanya melakukan live streaming atau nge-record gamenya dan di public kayak Meow, Just No Limit pun sama dan banyak lagi lainnya. Bahkan di Indonesia pun subscriber paling tinggi ada dari YouTuber gamer di mana ada Just No Limit dengan subscriber 50 juta paling banyak di Indonesia. Nah, dari sinilah kita lihat content creator tuh pertumbuhan itu sangat masif seiring dengan gaming yang pertumbuhannya semakin tahun semakin meningkat. Dari IMF juga mencatatkan ada 8 juta konten creator media sosial ini punya potensi meraup keuntungan dari konten yang dibuat. Dan dari 8 juta konten creator itu baru 14% yang merasakan keuntungan dari berkonten ria di dunia digital. Dan punya potensi mendapatkan keuntungan untuk konten creatornya jika diakumulasi itu mendapatkan 7 miliar atau sebesar 105 triliun. Nah, untuk mendapatkan 105 triliun ini ke kantong kalian juga kan pasti dibutuhkan device. Makanya konten ini kita buat dan kita memberikan beberapa rekomendasi laptop untuk kalian, terutama untuk 2D artist. Kita menjadi 4 level, 2D artist, terus ada fotografer, terus ada videographer, dan yang terakhir adalah 3D artist. Karena 3D artist ini termasuk orang yang membutuhkan PC yang super kenceng banget untuk main-main 3D. Untuk 2D artist ada beberapa nih yang kita butuhkan. Yang pertama tuh harus convertible dulu karena biar enak tuh kalau misalnya lagi desain-desain mau jadi tablet atau mau jadi laptop atau mau jadi tent itu tuh biar gampang banget. Dan karena udah bisa mode tablet pasti harus bisa touchscreen dan ada stylusnya juga. Kalau untuk panelnya sendiri bisa pakai panel IPS panel atau OLED. Cuman OLED kayaknya kemahalan aja. Terus software-software yang biasanya dipakai itu ada Canva, terus ada Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop, Clip Studio, Figma, CorelDRAW, dan banyak lainnya. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan lah kalau untuk spesifikasi CPU dan GPU-nya mungkin nggak perlu yang tinggi-tinggi banget. Jadi kita bisa press untuk dari sisi harganya. Tapi untuk kebutuhan layarnya mungkin di sini yang agak tricky. Makanya kita buat rekomendasinya. Kita langsung aja mulai ke Advan Laptop 360 Stylus Pro. Laptop ini bisa diandalkan untuk menggambar atau berkreasi tanpa bikin kantong jebol. Advan Laptop 360 Stylus Pro ini juga bisa jadi pilihan yang sangat menarik karena CPU-nya sudah menggunakan Core i3 tapi GPU-nya itu masih dedicated. Tapi sudah cukup lah menjalankan software desain seperti Adobe Illustrator dan Photoshop. Plus layarnya itu sudah IPS 1920x1200 dan punya tingkat kecerahan yang lumayan oke, touchscreen yang responsif, dan kalian tuh bisa menggambar dengan stylus pen yang sudah disertakan juga dalam paket penjualannya. Untuk daya tahan baterainya sendiri udah panjang banget, hampir 10 jam. Jadi kalian tuh bisa berkreasi seharian mau di luar atau di cafe atau di kamar gitu kan tanpa khawatir kehabisan baterai. Kecuali gak bawa charger tapi di luar seharian. Nah, itu mungkin bisa jadi masalah baru. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih karena memorinya masih single channel. Jadi mungkin kalian perlu upgrade untuk dapat performa yang lebih maksimal lagi dan ya multitaskingnya biar lebih enak lagi, biar lebih smooth lagi. Terutama saat mengedit atau merender-render project yang cukup berat. Storage-nya juga terbilang kecil. Jadi siap-siap juga menambah kapasitas storage kalian atau kalian bisa pakai storage eksternal atau storage cloud. Meskipun build quality-nya biasa aja, tapi laptop ini masih bisa diajak ngegame juga. Dan game kompetitif juga mungkin bisa jadi refreshing lah untuk kita ketika kita lagi stres mikirin buat PPT di Canva mungkin. Secara keseluruhan Advan Laptop 360 Stylus Pro ini adalah pilihan yang cukup solid untuk para 2D artist yang ingin laptop convertible dengan fitur touchscreen yang memadai. Apalagi harganya nggak sampai 6 juta. Jadi buat pemula ini adalah pilihan yang cukup tepat lah.
Ada pilihan lain dengan naik harga lagi tapi lebih bertenaga dan juga stylish, yaitu Lenovo Yoga 7 2-in-1 14 AHP9. Dan ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat karena CPU-nya juga menggunakan CPU Ryzen 5 dengan RAM 16GB. Dari CPU dan memori udah cukup tinggi dan laptop ini juga siap dihajar berbagai tantangan desain yang kalian kasih. Layarnya, nah di sini udah keren banget, udah OLED dan pastinya kalau udah OLED itu udah cerah dan memiliki color gamut 100% DCI P3 dan membuat semua warna itu terlihat hidup lagi karena udah OLED dan ya sejelek-jeleknya OLED bagus aja gitu. Jadi kalian bisa melihat lebih jauh lagi untuk soal detailnya saat kalian lagi membuat seni kalian di dalam komputer. Ditambah lagi laptop ini juga sudah dilengkapi dengan digital pen atau stylus. Jadi kalian bisa langsung menggambar tanpa perlu membeli aksesoris tambahan lagi. Dan jangan lupa juga speakernya juga ini kenceng dan bassnya itu berasa. Jadi buat gambar-gambar sambil ditemenin band favorit atau musik favorit kalian itu tuh lumayan asik. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Suhu permukaan laptop ini bisa mencapai 48 derajat saat digunakan full load secara terus menerus. Jadi mungkin ada di satu momen saat kalian menyiksa laptop ini, nah atasnya itu agak kerasa panas. Dan itu tandanya bahwa CPU-nya lagi kerja keras banget. Tapi walaupun gitu daya tahan baterainya ini nih bisa diacungin jempol juga karena bisa bertahan hingga 13 jam. Dan membuat laptop ini ideal untuk sesi menggambar yang panjang tanpa harus mencari charger atau mencari colokan listrik untuk cas laptopnya. Untuk harganya sendiri Lenovo Yoga 7 2-in-1 14 AHP9 ini bisa kalian dapatkan di sekitar 14 jutaan. Yang menurut gue sih masih sangat terjangkau dan performanya emang kencang banget. Terus laptopnya convertible juga, full fitur dan ada stylusnya. Secara keseluruhan Lenovo Yoga 7 2-in-1 ini adalah laptop premium sebenarnya dan menawarkan kombinasi performa, build kualitas dan fitur yang sangat cocok untuk para 2D artis yang ingin berkreasi dengan nyaman, stylish dan keren aja di mana-mana. Kalau kalian mencari laptop yang bisa membuat para ilustrator dan komikus ngiler, nah ini nih ada satu lagi nih, MSI Summit 13 AI Plus A2V MTG. Nah ini punya spesifikasi yang lebih kencang lagi. Prosesornya menggunakan Intel Lunar Lake Core Ultra 7258V dan RAM-nya 32GB. Laptop ini menawarkan performa yang ngebut, anti-lag dan berbagai software desain itu tuh bisa dihajar habis-habisan. Layarnya 13,3 inch, sayangnya masih IPS level, resolusinya Full HD+, dan layarnya sudah touchscreen yang mendukung 100% sRGB dan bisa membuat setiap detail karya seni kalian tuh terlihat hidup lah dan nggak ngawur lah warnanya. Ditambah lagi desainnya juga mewah dan premium membuat laptop ini bukan sebagai alat doang tetapi sebagai fashion statement juga di circle kalian atau di tempat kerja kalian. Dan jangan lupa juga laptop ini sudah dilengkapi dengan stylus juga dan lumayan lah buat. Tapi perlu diingat kalau laptop ini belum pernah kita review. Jadi tolonglah MSI kalau punya laptop ganteng kayak gini ya jangan lupa kirim ke kita biar bisa kita rekomendasiin dan kita coba-coba juga. Untuk harganya sendiri ada di Rp25.299.000. Agak tinggi memang tapi menurut gua udah cukup cocok sesuai dengan spek yang ditawarkan. Nah untuk yang fotografer nih sebenarnya spek requirementnya ini ada di layarnya. Karena layarnya ini satu poin penting untuk fotografer. Karena nggak mungkin pas kita lagi tuning warnanya, misalnya warna daun yang hijau, pas kita tuning di layar kita warnanya warna hijau udah bener, tapi pas kita printing, nah warnanya jadi hijau kekuningan. Makanya layar ini sangat-sangat penting untuk fotografer. Jadinya kita membuat minimal requirement untuk layarnya itu di 100% sRGB untuk color gamutnya. Dan yang berikutnya karena fotografer selalu menggunakan SD card reader, makanya harus ada card readernya juga di dalam laptopnya. Untuk softwarenya pastilah kalau yang sering digunakan itu adalah Adobe Lightroom, terus ada Adobe Photoshop, terus ada Clip Studio atau Figma atau CorelDRAW biasanya. Jadi at least laptop-laptop yang kita pilihkan ini pasti sudah support atau pasti sudah nyaman lah ketika menggunakan software-software yang gua sebutkan tadi. Oke, kita langsung aja ke yang pertama yaitu adalah Tecno Megabook T1 yang ini laptop cukup goib juga.
Sebenarnya laptop ini bisa ditujukan untuk fotografer yang kere-kere hore lah, karena laptop ini bagus buat fotografi tapi gak nguras kantong juga. Tecno Megabook T1 ini juga gua gak nyangka sebagus itu dan bisa ngerusak pasar perlaptopan Indonesia di harganya. Dengan prosesor yang cukup kencang yaitu Core i5 12450H dan RAM-nya itu 16 GB. Dan laptop ini siap membantu kalian untuk mengedit foto dengan lancar menggunakan software seperti Adobe Lightroom, Photoshop dan segala macamnya. Untuk layar sendiri sudah menggunakan layar IPS WUXGA dengan color gambutnya itu hampir 100% sRGB dan sudah bisa memastikan lah untuk warna-warna yang kalian butuhkan itu tuh cukup akurat. Dan warna ya memang cukup penting lah untuk para fotografer yang sensitif banget soal warna. Ditambah lagi laptop ini juga dilengkapi dengan micro SD card reader. Jadi kalian tuh bisa dengan mudah mentransfer foto kalian dari kamera tanpa ribet. Kalau memory card kalian micro SD. Cuman kalau yang full SD card itu yang paling gede atau yang normalnya itu ya kalian harus beli card reader tambahan lagi. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan meskipun build kualitinya yang cukup solid dan harga yang ditawarkan sangat bersaing. Ada sedikit kekurangannya mengenai after salesnya. Saat laptop lain menawarkan kustomisasi tanpa menghilangkan garansi atau upgrade tanpa menghilangkan garansi, Tecno lebih memilih jalan lain. Kalau kalian bongkar laptopnya, garansi akan hangus dan ini bisa dilihat dari stiker garansinya ada di baut casing. Jadi kalau misalnya stikernya itu copot atau rusak, otomatis garansinya di void. Dan saat di review video, gue juga udah sempat jelaskan ketika kita tanyakan sama official Tokopedia store-nya. Kita nanya kalau misalnya kita upgrade memori atau SSD ini hangus apa enggak garansinya, ternyata ya hangus juga dan ini cukup aneh lah. Gua harap sih Tecno bisa memberikan klarifikasi atau membatalkan statement itu. Tapi walaupun ada kekurangannya, dengan daya tahan baterai 12 jam, Tecno Megabook ini tetap menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para fotografer yang mencari laptop dengan spesifikasi mumpuni dengan harga yang sangat terjangkau. Karena harganya ini cuma 7 jutaan aja udah dapat laptop yang powerful banget dan bodinya kelihatan premium. Selanjutnya ada Acer SwiftGo 14 SF G14. Ini adalah laptop yang menawarkan performa cukup luar biasa lah untuk para fotografer yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Karena CPU-nya menggunakan Intel Core Ultra 5 dan RAM 16 GB. Dan dengan spek seperti itu berarti laptop ini sudah siap menangani berbagai tugas editing foto serba ngebut. Dan laptop ini juga sudah dilengkapi dengan SSD 512 GB dengan kecepatan sampai 5000-an MB per second. Dan satu slot tambahan lagi ada nih di laptop ini. Dan soal performanya juga saat diuji dengan Cinebench, performanya ini stabil. Bahkan mode on baterainya pun menawarkan performa yang tetap tinggi. Dan jangan khawatir juga, laptop ini sudah dilengkapi dengan micro SD card reader. Jadi kalian bisa langsung mentransfer foto dari kamera kalian tanpa ribet nyambungin kabel data dari kamera ke laptop kalian. Layar juga OLED, jadi color gamut pastinya udah terbaik juga. Namanya juga panel OLED kan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Desainnya mungkin terasa sedikit outdated, mirip dengan Acer Swift sebelumnya. Jadi jika kalian mencari sesuatu yang lebih fresh, ini mungkin bukan pilihan terbaik kalau dari sisi desain, tapi udah cukup oke lah kalau misalnya kita fokus ke performanya. Selain itu, suhu laptop ini juga bisa cukup panas di bagian tengah dekat exhaust, terutama saat digunakan dalam kondisi workload yang tinggi atau di full load secara terus-menerus, karena suhunya mencapai 49 derajat. Kipas juga bisa terdengar cukup berisik saat full load terus-menerus. Untuk daya tahan baterainya itu bisa bertahan sampai 12 jam. Dan untuk pengisian baterainya juga ini cukup cepat. Untungnya untuk harganya di sini itu nggak mahal-mahal banget, cuman Rp14.500.000 dan ini udah bisa dapat semuanya, spek tinggi, layar yang cukup cakep juga. Selanjutnya ada Asus VivoBook S14 OLED M5406 WA yang menurut gua laptop ini menawarkan kombinasi performa yang cukup cakep dan fiturnya juga cocok untuk fotografer. Untuk CPU sendiri menggunakan AMD Ryzen 9 AI 365 which is udah kenceng juga Ryzen AI sekarang. RAM-nya 24 GB, SSD 1 TB. Laptop ini bukan cuma ngebut aja tetapi juga efisien. Layarnya 14 inch 3K OLED dengan refresh rate 120Hz dan bisa memberikan pengalaman visual yang cukup luar biasa dan bisa gaming juga. Layarnya ini bisa membuat setiap foto atau video terlihat lebih hidup lagi karena sudah menggunakan OLED. Untuk beratnya ini cuma 1,3 kg aja dan bikin laptop ini cukup asik lah untuk dibawa kemana-mana aja dan dibawa meeting juga
juga cukup keren karena tipis, gampang dibawa kemana-mana. Buat yang suka fotografi di hutan atau gedung pencakar langit gitu kan, nah bawa laptop ini gak pegel sama sekali. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Walaupun build quality-nya ini cukup solid, coating laptop ini cenderung menjadi fingerprint magnet, terutama pada varian warna hitam. Dan kalian bisa mengantisipasinya dengan siapin microfiber. Untuk keyboardnya udah RGB juga dan bisa menambah kekerenan kalian lah buat kalian yang suka RGB. Tapi menurut gua agak sedikit berlebihan seri VivoBook ditaruh RGB. Mungkin kalian bisa rubah warnanya menjadi satu warna aja, warna putih, biar jadi memberikan kesan elegan. Touchpadnya memang sudah cukup luas dan bisa buat nyaman, tapi feel clicking-nya ini masih kurang aja gitu. Walaupun begitu, dengan daya tahan baterai yang mampu bertahan hingga 14 jam dan harga yang sangat bersaing di kisaran 20 jutaan, Asus VivoBook S14 OLED ini adalah pilihan yang sangat menarik untuk para fotografer yang mencari laptop performa tinggi dengan stylish dan dengan layar yang cakep. Buat kalian fotografer yang suka barang mewah, kenceng, dan pastinya pengen panel yang mentok atas, tenang, ada Asus ZenBook S14 OLED. Ini bisa kalian lirik nih, karena CPU-nya itu sudah menggunakan Ultra 7 dan RAM-nya cukup besar, 32 GB. Layarnya menggunakan OLED 14 inch, resolusinya 3K, refresh rate-nya 120Hz, dan tentu sudah bisa memberikan pengalaman visual yang luar biasa lah. Bisa bikin setiap detail foto kalian tuh warnanya itu tuh waras bener dan gak ada bis soal warna. Desainnya juga premium khas ZenBook. Ya seperti biasa lah, ZenBook tuh selalu memberikan kesan mewah dan berkelas dan menjadikan pilihan yang sempurna untuk kalian yang ingin tampil maksimal saat bekerja. Walaupun laptop ini memberikan spesifikasi yang kelihatannya mengesankan, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jika dibandingkan dengan prosesor AMD terbaru di kelas harga yang sama, performanya sayangnya masih kalah. Jadi jika kalian mencari performa yang maksimal, mungkin ada beberapa pilihan lain yang lebih baik. Tapi dengan harga sekitar 25 jutaan, Asus ZenBook S14 OLED ini tetap menawarkan kombinasi yang menarik antara kecepatan, efisiensi, dan desain yang high class banget. Untuk level ketiga, videographer. Kalau dari sisi layar, tetap layar menjadi concern utama juga. Layar itu harus minimum itu 100% sRGB. Karena untuk layar itu tuh hal yang penting juga di videographer, bukan performa doang yang penting. Karena mereka ada sangkut pautnya sama warna. Kalau misalnya warna lightingnya di record warna kuning, tiba-tiba yang keluar warna oranye pas di editing, terus di-upload ke YouTube atau disubmit ke klien kalian warna kuning jadi warna oranye, tentunya klien akan ngamuk dan kalian bisa-bisa nggak dibayar. Atau mungkin kalian bisa ngabisin waktu untuk urusan warna doang, kan nggak mungkin. Makanya layar udah paling benar minimal 100% sRGB. Kalau untuk GPU-nya sendiri menggunakan minimum ya RTX series, karena RTX series sudah mempunyai ray tracing atau CUDA core yang cukup membantu untuk render. Jadi di sini minimal itu RTX series. Kalau GTX kita masih belum masukkan. Kalau untuk CPU sendiri, ini CPU-nya minimum Ryzen 5 atau Core i5. Dan untuk software yang biasa dipakai itu biasanya ada CapCut, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, After Effects, DaVinci Resolve, dan semacamnya. Dan kita memastikan laptop rekomendasi kita sudah nyaman untuk menggunakan software-software yang gua sebutkan tadi. Laptop pertama yang akan gue rekomendasikan adalah seri LOQ, karena gak tau kenapa ya, laptop ini nih udah punya segalanya untuk videographer. Mau punya laptop yang solid dengan NVIDIA RTX, prosesor kenceng juga, kalau harga mentok juga, harganya juga beragam, ini ada di LOQ. Kalian punya budget 10 juta, ada pilihan Lenovo LOQ 15 yang menggunakan GeForce RTX 2050 dan Core i5 12450HX. Untuk SSD-nya sudah menggunakan 512GB SSD dan RAM-nya 12GB. Dan kalian juga bisa mengupgrade untuk SSD dan memorinya sendiri. Nah, kalau budgetnya naik dikit 12 jutaan, ada juga Lenovo LOQ 15 yang menggunakan RTX 3050 dan CPU-nya menggunakan i5 12450HX. Untuk memori dan SSD-nya itu masih sama. Kalau untuk 15 jutaan, kalian bisa pilih juga LOQ 15 yang menggunakan RTX 4050 dan CPU-nya Core i5 13450HX. Untuk memorinya sendiri di sini sayang masih 8GB, kalian bisa upgrade juga untuk memorinya menjadi 16GB atau 32
32 GB, untuk SSD sendiri 512 GB. Untuk yang di atas 15 juta sebenarnya itu masih banyak, tapi kalian sesuaikan aja dengan budget kalian. Pokoknya menurut gua Eloq dan videographer itu udah menjadi best friend banget, jadi nggak akan masalah. Rekomendasi kedua ada HP Omen 14 FB0053TX. Nah ini laptop ini menurut gua dirancang buat para videographer yang membutuhkan performa tinggi dan desain yang cukup stylish. Untuk CPU-nya sendiri sudah menggunakan Intel Core Ultra 7 155H dan RAM yang 16 GB. Laptop ini siap menangani tugas-tugas berat seperti rendering video dan pengeditan dengan mulus banget. Layarnya juga sudah menggunakan OLED 14 inch dengan resolusi 2,8K dan refresh rate-nya sudah menggunakan teknologi VRR atau Variable Refresh Rate antara 48 sampai 120 Hz dan bisa memberikan pengalaman visual yang cukup luar biasa. Ditambah lagi dengan color gambutnya udah 100% sRGB dan DCI P3-nya dan udah nggak perlu lagi soal warna-warnanya, semuanya itu udah pasti akurat. GPU-nya sendiri menggunakan RTX 4060, jadi bisa boost performa rendering kalian sampai 2 kali lipat lebih kencang karena GPU ini sudah punya CUDA core yang bisa accelerate proses rendering kalian. Salah satu kelebihan dari laptop ini adalah desainnya yang cukup elegan. Yang gue suka adalah warna ceramic white-nya. Kesannya itu classy yang berbeda dari laptop powerful pada umumnya. Bobotnya juga cukup ringan, hanya 1,63 kg aja. Dan laptop ini cukup ringan untuk dibawa kemana-mana aja dengan spesifikasi yang diberikannya. Sayangnya di laptop ini belum diberikan slot SD card reader yang bisa jadi kendala bagi kalian yang sering mentransfer file dari kamera melalui card reader. Tapi sebenarnya bisa diatasi juga dengan SD card reader eksternal atau tambahan. Meskipun begitu, harga yang diberikan juga masih masuk akal dengan spesifikasi yang diberikan dengan harga 28 juta dan sudah dapat juga garansi 2 tahun plus ada ADP juga. Jadi kalau misalnya jatuh atau dibanting atau clean destruct itu tetap dibantu oleh HP-nya sendiri. Nah di level yang paling tinggi nih ada di 3D Artist, karena 3D Artist ini berhubungan dengan render-render, tapi yang di render ini bukan video biasa tapi rendering 3D dimana berat banget loadnya. Spesifikasi minimumnya yang kita butuhkan itu ada di layar itu ya pasti masih sama 100% sRGB. Terus GPU-nya juga minimal menggunakan Nvidia RTX series dan untuk CPU-nya sendiri minimal Ryzen 7 atau i7. Nah sebenarnya pilihan-pilihan laptopnya kalian bisa menggunakan pilihan laptop yang ada di videographer kalau misalnya budgetnya terlalu tinggi. Tapi kalau untuk yang kita pilihkan sekarang memang yang capable atau yang lumayan asik untuk di software-software Blender, AutoCAD, SketchUp atau Autodesk. Makanya yang kita pilihkan ini cukup tinggi atau cukup mahal juga dari sisi harganya. Yang pertama ada Lenovo Legion Pro 7 16 IRX 9H. Ini laptop tuh sebenarnya udah mentok kemana-mana. Prosesornya sendiri menggunakan i9 14900HX dan GPU-nya menggunakan RTX 4090. Dan ya ini udah cukup oke lah untuk mengajar 3D workload. Gue coba rendering 3D pakai Blender itu bisa beres dengan hitungan jari aja. V-Ray juga dapat skor yang cukup tinggi. Rendering video 4K full effect juga nggak sampai 1 menit. Kalau udah gini harusnya sih renderingnya sih apapun ngebut. Dan buat kalian para arsitek atau animator atau engineer itu udah nggak perlu buang waktu lagi buat nungguin renderingnya itu beres. Selain itu spek lainnya juga udah mentok dengan RAM 32 GB. Harusnya itu udah cukup gede juga. Storage-nya udah gede juga untuk ukuran laptop 2 TB NVMe SSD. Displaynya juga udah 16 in WQI SGA IPS dengan color gamut professional grade yang bikin mata tuh pastinya asik aja ngelihat hasil warnanya. Untuk keyboardnya juga sudah full perki RGB dan ada juga RGB strip buat laptop kalian itu tambah mewah kalau misalnya kalian mau head on. Cuman kalau kalian nggak mau head on banget, mau kelihatan elegan ya tinggal ganti aja warnanya menjadi satu warna putih gitu. Selain itu laptop ini juga cukup gagah ketika kalian pamerin ke klien kalian. Tapi untuk buat proyek ratusan juta sih sebenarnya masih aman juga dari sisi desainnya. Nah kalau kalian mau mentok kanan total gitu kan ada lagi nih yaitu MSI Titan 18HX A14 VIG. Prosesor dan GPU-nya sebenarnya sama menggunakan i9 14900HX dan RTX 4090. Untuk tahun sekarang belum ada yang setinggi itu lagi. Mungkin nanti di 2025 pas CES itu ada tuh 5000
series. Tapi yang lainnya ini cukup mengerikan karena RAM-nya itu 4 slot dan udah full dipenuhi semua. Jadi totalnya itu udah 128 GB. Kalian tuh nggak usah perlu upgrade lagi. SSD juga udah 2 TB kali 2. Layarnya juga udah cukup gede, 18 inch 4K mini LED. Pokoknya ini laptop udah superior lah di segala bidang. Soal performa sebenarnya itu nggak ada kekurangannya dan mirip-mirip juga sama laptop yang gue sebutkan tadi. Cuman kalau untuk multitasking tentu laptop ini jauh lebih unggul. Paling kekurangannya menurut gue ya berat aja karena laptopnya ini emang gede banget. Tapi kalau balik lagi nih lihat speknya ya wajar aja. Untuk harganya sendiri ada di sekitar 87 jutaan. Ya menurut 3D Artist yang projectnya udah mungkin MM-an ya ini sih harga yang cukup murah. Menurut kalian MSI paling mentok gitu, udah paling mahal? Masih ada lagi, tapi ini laptop khusus untuk para engineer yang butuh presisi super tinggi dengan kebutuhan desain mechanical detail sampai milimeter. Nah ini kalian butuh laptop bertenaga Nvidia Quadro RTX. Tapi sayangnya setelah gue cari-cari laptop ini jarang banget yang pakai. Mungkin karena peminatnya juga emang dikit banget. Nah gue menemukan satu laptop yang bisa jadi pilihan kalian kalau emang butuh requirement Nvidia RTX Quadro. Ini adalah laptop Lenovo ThinkPad P15 G2 yang udah resmi juga dijual di Indonesia. Laptop ini menggunakan Intel Xeon W11955M yang punya 8 core 16 thread dan menggunakan GPU Nvidia RTX A5000 16GB GDDR6. RAM-nya 32GB, SSD 1TB, layar 16 inch OLED. Buat yang belum paham kenapa Nvidia Quadro series itu lebih baik daripada Nvidia GeForce untuk urusan rendering, khususnya di mechanical engineering, karena Quadro punya beberapa requirement ini. Yang pertama, optimasi. Quadro dirancang khusus untuk aplikasi profesional seperti CAE atau Computer Aided Engineering dan rendering 3D yang kompleks. GeForce biasanya fokusnya itu lebih ke gaming dan multimedia. Yang berikutnya ada stabilitas. Quadro menawarkan stabilitas dan keandalan yang lebih tinggi. Sangat penting untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi dan konsistensi. GeForce meskipun dapat menangani tugas-tugas berat, mungkin tidak sekonsisten Quadro dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang berikutnya fitur profesional. Quadro dilengkapi dengan fitur-fitur khusus yang sangat berguna dalam engineering. Seperti dukungan untuk multiple monitor, color calibration, dan kemampuan untuk menjalankan beberapa aplikasi berat secara bersamaan. Yang berikutnya adalah sertifikasi. Quadro ini seringkali bersertifikasi untuk bekerja dengan software engineering yang populer seperti AutoCAD, SolidWorks, dan ANSYS. Ini memastikan kompatibilitas dan kinerja yang optimal. Jadi Quadro itu bisa lebih baik di sektor detail dan akurasi, kinerja konsisten, dan fitur-fitur yang khusus karena banyak sertifikasi. Nah, kalau kalian mechanical engineer kelas berat atau seseorang yang membutuhkan simulasi real time dan realistis kayak simulasi vaksin, bangunan, atau kota dan lain-lainnya, kalian harus upgrade ke Nvidia Quadro. Nah, untuk harganya mungkin ini agak bikin kaget nih karena laptop ini punya harga Rp102.300.000. Kalau dilihat dari kegunaannya emang super demanding dan sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Harga segini emang cukup pantas dengan fitur-fitur yang diberikan. Karena di GeForce ya belum bisa memberikan beberapa poin yang gue sebutkan tadi. Dengan berbagai pilihan laptop yang telah gua rekomendasikan, gua harap sih kalian punya panduan lah untuk menentukan device mana atau laptop mana yang cocok atau yang tepat untuk kebutuhan kreatif kalian. Setiap segmen baik itu untuk 2D artist, fotografer, videografer atau untuk 3D artist itu memiliki rancangan untuk memberikan performa optimal dan pengalaman yang maksimal di bidangnya masing-masing. Ingat, laptop yang tepat bukan hanya sekedar perangkat aja, tetapi juga ide-ide atau imajinasi kalian sendiri itu tuh lebih penting juga dalam menciptakan sebuah karya. Jadi jangan protes kalau laptopnya sudah mahal tapi desainnya masih gitu-gitu aja atau outputnya masih gitu-gitu aja. Nah itu bottleneck di kalian sendiri. Tapi kalau kalian misalkan punya rekomendasi laptop lain yang tepat untuk beberapa level rekomendasi yang gue sebutkan tadi, ya mungkin kalian bisa komen aja di kolom komentar. Mungkin kita akan berdiskusi juga. Oke, mungkin itu dia tadi rekomendasi laptop untuk konten creator kali ini. Komen aja di bawah, kasih pendapat kalian tentang listnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.